Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ihwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berkata, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Maka aku jadikan dia di antara kalian itu satu perkara yang haram. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian itu adalah sesat, kecuali siapa yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan hidayai kalian. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah kalian makan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian makan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Fastaksuni aksukum. Semua kalian dalam kondisi telanjang, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku akan berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan di waktu siang, sedangkan saya mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan ampunkan kesalahan kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak bisa mengantarkan madarat kepadaku sehingga memberikan madarat kepadaku. Dan sekali-kali kalian tidak akan bisa mengantarkan manfaat kepadaku sehingga memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, sekiranya yang awal di antara kalian dan yang akhir di antara kalian, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, semuanya di atas hati manusia yang paling bertakwa. Jadi hatinya sama seperti hati manusia yang paling bertakwa. Kemudian Allah pun mengatakan hal itu tidak menambah kekuasaanku walaupun sedikit. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasodalika min mulki syai'an. Sekiranya yang awal di antara kalian dan yang akhir di antara kalian, dari golongan manusia maupun jin, mereka memiliki hati seperti hati manusia yang paling fajir, kesemuanya itu tidak mengurangi dari kekuasaanku walaupun sedikit. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi ila kama yanqusul mihyatu idza udhilal bahra. Wahai hambaku, sekiranya
yang awal di antara kalian dan yang akhir di antara kalian, dari golongan manusia maupun jin, semuanya berdiri di tempat yang tinggi, di satu tempat. Kemudian semua mereka meminta kepadaku, kemudian aku beri setiap manusia apa yang dia minta, tidaklah berkurang dari apa yang di sisiku, kecuali semisal berkurangnya jarum ketika dimasukkan di lautan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Wahai hambaku, hanya saja amalan kalian itu aku hitung. Bagi kalian, kemudian aku akan sempurnakan kepadanya. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Tapi siapa yang mendapatkan selain dari itu, jangan dia caci kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di Kitabul Bir. Saudara yang saya hormati, apa keistimewaan hadis ini? Di antara keistimewaan hadis ini, di dalam hadis ini dinaskan tentang haramnya dolim. Jadi tentang haramnya dolim. Diperintahkan kepada kita supaya seseorang itu menegakkan keadilan. Dan ini di antara seagung-agung maksud syariat. Syariat yang diutus dengannya para rasul, Nabi kita Muhammad SAW itu mengharamkan dolim, menegakkan keadilan. Ini sisi keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita supaya seseorang itu minta hidayah, minta kebutuhan. Jadi kita supaya minta hidayah, minta kebutuhan. Karena memang kebutuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Yang hanya mampu. Dan menunjukkan kepada kita bahwasannya ibadah yang paling agung yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya itu doa. Itu doa. Makanya Allah perintahkan kepada kita supaya minta hidayah, minta makan, minta diberi pakaian dan yang semisalnya. Berarti dinaskan supaya seorang meminta, berdoa kepada Allah, yang ini merupakan a'dhamul ibadat. Ini keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita ditetapkannya sebagian sifat Allah. Apa di antara sifat Allah yang diterangkan dalam hadis ini? Ghaniyun an khalqihi la tadurruhul maksiyatu wa la tanfa'uhu ta'ah. Allah itu maha kaya. Artinya kalau maha kaya itu enggak butuh kepada makhluk. Maksiat tidak bisa memberikan madarat Allah, ketaatan tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Kita ibadah itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ini yang ketiganya demikian. Kemudian yang keempatnya, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang permasalahan adab. Nanti kita akan rinci adab apa saja yang diterangkan dalam hadis itu demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya. Jadi kalimatnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Hadis yang demikian itu namanya hadis qudsi. Namanya hadis qudsi. Sebagian ulama mengatakan hadis ilahi. Jadi sebagian menggunakan ungkapan hadisul qudsi, sebagian menggunakan al-hadisul ilahi, sebagian menggunakan hadis robbani. Hadis robbani. Yakni Rasulullah SAW meriwayatkan hadis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, bentuk hadis qudsi itu nanti didatangkan dengan beberapa riwayat. Dengan beberapa riwayat, artinya dengan beberapa bentuk, beberapa sigat, beberapa konteks. Terkadang seperti hadis yang barusan kita baca, fama yarwihi an rabbihi. Pada apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Tapi terkadang dengan kalimat qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berkata, atau yaqulullahu taala, atau yaqulullahu taala. Ini di antara sigat-sigat yang merupakan hadis qudsi itu demikian. Lalu apa perbedaan ucapan Allah dalam hadis qudsi dan ucapan Allah dalam Al-Quran? Apa perbedaannya? Diterangkan oleh para ulama,
perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi itu ada 5. Pertama, Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya alif lam mim, maka alif lam mim itu semuanya lafaznya dari Allah. Lafaznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis qudsi, maka maknanya dari Allah, ya. Kemudian lafaznya itu menggunakan lafaz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan lafaz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaan yang pertama demikian. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau Al-Quran itu mutawatir, artinya semua yang ada dalam Al-Quran itu dijamin sahih. Dijamin sahih karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan di surat Al-Hijr ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Kalau Al-Quran itu mutawatir, artinya terus terjaga. Adapun hadis qudsi itu nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Tapi kalau Al-Quran semuanya sahih, karena memang diriwayatkan secara mutawatir. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, Al-Quran itu membacanya bisa sebagai bentuk ibadah. Artinya seorang berta'abbud dengan baca Quran, maka itu bisa. Maka itu bisa. Misalnya kalau seorang iktikaf, maka di antara amalan yang disyariatkan untuk di antara ibadah yang disyariatkan untuk banyak dilakukan, seorang yang iktikaf itu baca Quran. Yaitu bisa berta'abbud. Dan setiap hurufnya nanti akan dibalasi 10 kebaikan. Itu kalau Al-Quran. Misal seorang baca alif lam mim, maka itu 3 huruf yang nanti dibalasi masing-masing per hurufnya itu 10 kebaikan. Ini Al-Quran demikian. Demikian pula bisa dibaca dalam sholat. Bisa dibaca dalam sholat. Umpamanya setelah selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia baca Al-Quran. Itu disyariatkan. Tapi kalau hadis qudsi tidak seperti itu. Kalau hadis qudsi itu seorang berta'abbud, umpamanya meniatkan bacanya itu untuk ibadah, nggak bisa. Berbeda dengan Al-Quran. Kemudian dia niatkan nanti berharap setiap huruf yang dia baca dalam hadis qudsi itu diharapkan 10 pahala, nggak bisa. Karena berbeda dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi nanti dibaca dalam sholat. Ini sholatnya bisa batal. Ini pokoknya setelah waladhdallin amin, kemudian dia baca ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, nggak bisa. Nah, ini perbedaan yang ketiganya demikian. Kemudian perbedaan yang keempat, kalimat dalam Al-Quran itu ayat. Kalimat dalam Al-Quran itu ayat. Sekumpulan ayat namanya surat. Dan ini tidak terjadi dalam hadis qudsi. Kita nggak bisa katakan, oh ya ibadi ini haram tudul ma'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ayat pertama nggak bisa. Tapi kalau dalam Al-Quran nanti kalimat, satu kalimat itu ayat, kemudian kumpulan ayat-ayat itu nanti surat. Dan ini tidak terjadi dalam hadis qudsi. Ini yang keempatnya. Kemudian yang kelimanya, lafdzul Qur'anu fihi ijaz. Lafaznya Al-Quran itu di dalamnya ada keindahan. Jadi gaya bahasanya itu gaya bahasa yang paling fasih. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang supaya bisa mendatangkan semisal Al-Quran, tapi nggak bisa. Saking indahnya gaya bahasa Al-Quran. Ya, ini berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak demikian. Ini wallahu ta'ala alam di antara 5 perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim, itu 5 perkara yang kita sebutkan tadi. Kemudian kembali kepada hadis. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku. Diharamkan kepada kedoliman atas diriku. Apa yang dimaksud dengan dolim?
secara bahasa dolim itu wada'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya dolim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya dolim. Itu secara bahasa. Itu demikian. Kemudian bisa juga kedoliman itu maknanya melanggar batas atau perbuatan melampaui batas. Jadi kalau disebut dolim itu bisa yang dimaksudkan itu perbuatan yang melampaui batas. Melampaui batas atau melanggar batas. Berarti orang maksiat itu dikatakan dolim. Karena dia telah melanggar batasan. Kemudian dolim ini nanti terbagi menjadi dua. Ada kedoliman seorang hamba kepada dirinya. Kenapa dikatakan kedoliman hamba kepada dirinya? Dan apa yang disebut dengan kedoliman hamba kepada dirinya? Kedoliman hamba terhadap dirinya itu seorang melakukan perbuatan maksiat tapi tidak merugikan orang lain. Seorang melakukan kemaksiatan tapi tidak merugikan orang lain, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri. Itu tentang dolim kepada dirinya sendiri. Misalnya saya melakukan kesyirikan, tapi melakukan kesyirikannya di rumah, berarti di situ tidak mengganggu orang lain kan? Berarti mendolimi dirinya sendiri. Atau misal seorang minum minuman keras, tapi minuman kerasnya dia di kamar, beli kemudian dia minum di kamar, berarti tidak merugikan orang lain. Ya, tidak merugikan orang lain. Kemudian semisal yang lain, seorang berkata kotor, tapi kata kotornya itu tidak didengar orang lain, dia sendiri yang mendengar di rumah dia sendiri, tidak ada yang dia caci. Dia ngomong kotor sendirian, maka ini mendolimi dirinya sendiri. Intinya melakukan kemaksiatan tapi tidak melibatkan orang lain, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Di antara kedoliman yang paling besar terhadap dirinya itu syirik. Itu syirik. Seperti Allah katakan di surat Luqman ayat yang ke-13. Surat Luqman ayat yang 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Berarti ini termasuk kedoliman terhadap diri yang paling besar, itu syirik. Kemudian setelahnya nanti melakukan dosa-dosa besar, dan setelahnya melakukan dosa-dosa yang kecil. Ini jenis kedoliman yang pertama. Nah, seorang yang melakukan kedoliman yang pertama, nanti tobatnya itu dengan 5 syarat. Masih ada yang ingat? Ikhlas, menyesal, mencabut maksiat, berjanji tidak mengulangi, pintu tobat belum tertutup. Pintu tobat belum tertutup. Ini kalau seorang berbuat dolim tapi tidak merugikan orang lain. Itu tobatnya 5 itu. Sedangkan yang keduanya, dzulmul abdi ghairuhu. Kedoliman seorang hamba kepada yang lainnya. Kedoliman hamba kepada yang lainnya, maka kedoliman seorang hamba kepada yang lainnya di sini nanti bentuknya banyak sekali. Intinya kemaksiatan yang merugikan orang lain itu kedoliman hamba kepada yang lainnya. Misalnya orang yang tidak salah dia pukul, berarti dia mendolimi orang yang dipukul. Semisal orang lain tidak punya salah, dia caci, dia maki. Dia caci, dia maki-maki, maka itu mendolimi orang lain. Nah, mendolimi orang lain nanti tobatnya 6. Syarat tobatnya 6, ikhlas, kemudian menyesal, mencabut kemaksiatan, berjanji tidak mengulangi, kemudian pintu tobatnya itu belum tertutup, sedangkan yang keenamnya memohon diikhlaskan. Memohon keikhlasan kepada orang yang didolimi. Walaupun nanti bentuk memohon keikhlasan itu banyak sekali. Ya. Nanti ada bentuk-bentuk khusus seperti kalau bentuk kedoliman kepada orang lain itu ghibah. Berarti kalau ghibah kan yang digibahin nggak tahu kan? Maka di situ dia harus melakukan 5 tobat. Ikhlas, mencabut kemaksiatan, menyesal, berjanji tidak mengulangi, pintu tobat belum tutup. Sedangkan yang keenamnya, bentuk tobatnya dia harus memperbaiki nama orang yang dia cemarkan.
Memperbaiki nama orang yang dia cemarkan. Bagaimana bentuk memperbaikinya? Pokoknya dia ghibah di kampus. Di tempat dia menghibah saudaranya itu, bentuk tobatnya dia sebutkan kebaikan dia. Kemarin saya jelek-jelekan dia, sekarang saya sebutkan kebaikannya. Kemudian saya mohonkan ampun untuk orang yang saya ghibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misal, ya. Kemudian misal yang lain, kalau bentuk kedolimannya itu gosok. Gosok itu berarti mengambil barang orang lain tidak mendapatkan izin. Mencuri, itu masuk wadahnya. Misalnya yang saya sering pernah dapat pertanyaan itu ketika masih SMA. Dulu kalau saya di kantin itu biasanya makan ini, ngomongnya cuma 2. Padahal makannya 5. Nah, itu kemudian dia tanya, sekarang saya tobat itu gimana caranya? Gimana caranya? Ya saya katakan, diterangkan oleh para ulama, orang yang bertobat dari kemaksiatan yang demikian, maka kalau bisa menemui ibu kantinnya, datangi. Bayar yang dulu belum dibayar. Ya, kemudian kalau nggak bisa, wah nemunya angel itu, saya cari kemana-mana sudah pindah, atau barangkali sudah meninggal, bagaimana sikap kita? Sikap kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Wah, berapa nilainya? Nggak tahu, kamu nggak berule di kantin berapa? 3 tahun, ya itu ngedewe. Ini misal yang demikian. Itu Allah Ta'ala. Kemudian pula, kalau bentuk kedoliman kepada orang lain itu, misalnya tidak hanya gosok, ya, mungkin perkara-perkara yang lain bisa juga nanti barangnya jatuh. Saya juga pernah dapat pertanyaan, ada seorang yang mengambil HP orang, jadi dia duduk di pinggir jalan, ada orang yang naik motor, HP-nya jatuh. HP-nya lumayan bagus. Ya, setelah jatuh, biasanya kalau orang kehilangan HP kan langsung di miss call, di bel. Di bel tahu, ya, tapi dia nggak angkat. Setelah nggak diangkat, kartunya dibuang. Setelah dibuang, HP-nya dipakai sama dia. Nah itu setelah itu sekian lama, qadarullah dia jualan itu kok nggak laku-laku. Kemudian dia tanya sama saya, gimana sikap saya? Apa mungkin ini saya kena azab karena HP-nya orang saya ambil. Saya pengen tobat, bagaimana cara tobatnya? Ya, saya katakan, kamu kembalikan kepada orangnya kalau bisa. Kalau nggak bisa, kamu sedekahkan atas nama orang tersebut. Nah ini wallahu ta'ala alam, nanti berkaitan dengan kedoliman kepada orang lain itu nanti tobatnya demikian. Jadi lebih banyak dari jenis tobat ketika seorang mendolimi dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, kemudian berdasarkan hadis ini, dolim itu hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Aku jadikan di antara kalian itu satu perkara yang haram, jangan kalian saling mendolimi. Maka hadis menunjukkan kepada kita, kedoliman dengan segala bentuknya itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan banyak diterangkan di dalam nas yang menjelaskan kepada kita ancaman bagi seorang yang melakukan kedoliman. Di antara ancamannya yang pertama Allah katakan di surat Al-Furqan ayat yang ke-19. Kata Allah, "Wa may yadlim minkum nudzikhu adzaban kadira." Barang siapa yang melakukan kedoliman, kami akan rasakan kepadanya azab yang besar. Berarti diancam kedoliman itu dengan azab yang besar. Kemudian di ayat yang lain, surat Hud ayat yang ke-102. Kata Allah, "Wa kadzalika ahdu rabbika. Idza ahadal qura wa hiya dzalimatun inna ahdahu alimun syadid." Demikian itulah azab Tuhanmu. Apabila Allah mengadab satu kampung sementara dia dalam keadaan zalim, sesungguhnya azabnya itu amat keras lagi amat pedih. Amat keras lagi amat pedih. Berarti di sini seorang yang berbuat zalim itu hukumnya sangat haram karena mendapatkan ancaman yang demikian. Kemudian yang ketiganya, diterangkan dalam hadis yang menunjukkan ancaman perbuatan zalim. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari zalim, sesungguhnya zalim itu kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di hari kiamat. Artinya jauhilah oleh kalian zalim karena kedoliman itu kegelapan di hari kiamat. Dan kita nanti kalau di masyarakat ada yang berbuat zalim, kita tidak mencegah, kita pun nanti akan kena. Jadi prinsip kamu, saya itu dalam Islam enggak. Dalam Islam itu kalau kamu berbuat taat,
Ya saya dukung, tapi kalau kamu berbuat maksiat, maka saya pun ikut melarang. Karena kalau kamu berbuat maksiat saya diamkan, nanti kalau kena azab, aku pun akan kena. Nah ini demikian. Berarti kita harus waspada kedoliman itu kegelapan di hari kiamat. Ini ancaman yang ketiga. Kemudian ancaman yang keempatnya, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Imamun dolumun ghusumun wa kullu ghalin marikin. Kata Nabi, ada dua golongan dari umatku yang keduanya itu tidak akan memperoleh syafaatku. Keduanya tidak akan memperoleh syafaatku. Imam yang dolim, yang bertindak lalim, setiap orang yang menipu lagi sesat. Perhatikan ancaman yang keras. Imam yang dolim itu kelak tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ancaman yang keempatnya. Kemudian ancaman yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza ahadahu lam yaslithu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu akan menangguhkan orang yang dolim. Jadi seorang yang dolim itu pasti dibalas. Walaupun kadang dibalasnya tidak sekarang. Ketika Allah mengadabnya, maka dia tidak akan bisa melepaskan diri. Ini keras ya, menunjukkan kepada kita perbuatan dolim itu perbuatan yang sangat haram karena mendapatkan ancaman-ancaman yang luar biasa. Ancaman-ancaman yang luar biasa. Kemudian diterangkan dalam riwayat yang lain, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, wattaqud da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang didolimi. Sesungguhnya tidak ada antara dia dan antara Allah itu pembatas. Artinya orang yang didolimi itu doanya kabul. Diterangkan dalam riwayat, walaupun yang didolimi itu orang kafir, orang fasik, ya, itu doanya itu akan kabul. Berarti ini ancaman, kita harus hati-hati. Termasuk orang mungkin mengadakan acara tindak terorisme yang dibom orang kafir, sementara orang kafirnya bukan orang kafir, harbi. Berarti dia mendolimi orang kafir. Atau mungkin mencuri yang miliknya orang kafir, kamu curi, atau mungkin kamu pukuli dengan langsungnya kafir. Lah musuh kamu enggak? Ya, kafirnya kafir dhimmi atau kafir mustakmin. Itu kemudian dia dolimi, maka kalau dia berdoa kepada Allah, doanya itu akan dikabulkan. Menunjukkan perbuatan dolim itu sangat keras keharamannya. Sangat keras keharamannya. Itu Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau perbuatan dolim itu sangat keras keharamannya, maka Allah sendiri itu menafikan dari dirinya sifat dolim. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dolim. Allah sendiri katakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk dirinya yang mulia kedoliman. Dan di sana banyak nas yang menjelaskan kepada kita Allah sama sekali tidak berbuat dolim. Dibaca surat Al-Qaf ayat 26, Qaf 29. Surat Qaf 29 kata Allah, wa ma'ana bidolamil lil abid. Tidaklah aku mendolimi hambaku. Sekali-kali kata Allah, aku tidak pernah mendolimi hamba. Kemudian di surat yang lain, surat Al-Imran ayat 108. Kata Allah, wa ma'allahu yuridu dzulma lil alamin, lil amilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak melakukan kedoliman kepada orang-orang yang beramal. Ya. Kemudian masih banyak ayat yang lain, wa ma'allahu yuridu dzulma lil ibad. Allah tidak berkehendak mendolimi hamba. Wa ma rabbuka bidolamil lil abid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat dolim kepada hamba. Ya, ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah berbuat dolim. Sehingga kedoliman itu satu hal yang mustahil berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu hal yang mustahil kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dolim. Kalau seorang mendapatkan kejelekan, yaitu hasil balasan dari kejelekan dia. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka dia akan melihat hasilnya itu hasil jerih payah dia sendiri. Ini wallahu ta'ala berkaitan dengan kedoliman itu demikian. Saudara yang saya hormati, setelah itu Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan tentang keharaman kedoliman, Nabi katakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu.
setiap kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka fastahduni ahdikum. Mintalah kalian kepadaku hidayah, niscaya aku akan berikan kepada kalian hidayah. Ya, niscaya aku akan berikan kepada kalian hidayah. Hidayah yang dimaksudkan di sini, ini nanti maknanya umum. Setiap kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hidayah untuk bisa masuk Islam. Hidayah supaya bisa menjadi mukmin. Hidayah supaya bisa menjadi mukmin. Kemudian hidayah untuk mengetahui rincian-rincian bagian iman, bagian Islam. Itu juga termasuk hidayah. Maka hidayah itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita siang malam. Ya, siang malam kita berusaha mendapatkan hidayah. Ya mungkin awalnya kalau mungkin bukan orang muslim minta diberikan hidayah masuk Islam. Kalau sudah mendapatkan hidayah masuk Islam, minta kepada Allah hidayah supaya bisa mengetahui rincian Islam itu kayak apa. Ya, Islam memiliki 5 rukun, iman memiliki 6 rukun. Rinciannya itu apa saja? Kita berharap mendapatkan hidayah demikian. Kemudian setelah dia mengetahui rincian-rincian itu, dia pun masih meminta hidayah supaya diberikan kesempatan untuk bisa beramal. Karena orang punya ilmu itu belum tentu diberikan hidayah untuk mengamalkan. Maka dari itu setelah minta diberikan ilmu, minta diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan. Kalau para ulama menjelaskan itu namanya hidayah taufik. Karena nanti hidayah itu terbagi menjadi 2. Ada hidayah irsyad wal bayan, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu hidayah mengetahui kebenaran, kemudian hidayah taufik itu hidayah mengamalkan kebenaran. Kemudian setelah seorang mendapatkan hidayah mengamalkan kebenaran, dia pun minta kepada Allah hidayah supaya bisa istiqomah di atas kebenaran. Ya ini kalau demikian orang mau merenungkan, berarti setiap nafas yang dia keluarkan, dia sangat butuh hidayah. Makanya tepat kalau Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dalam setiap salat kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Diwajibkan membaca Al-Fatihah dan di situ ada salah satu doa, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu kita baca, kalau sehari kita hanya sholat wajib itu 17 kali kita baca. Ihdinas syiratal mustaqim. Ini menunjukkan kepada kita, setiap kita ini sangat butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini walau ta'ala alam. Jadi tentunya selain meminta hidayah, ya kita pun harus berusaha. Berusaha melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan hidayah. Ya seperti belajar agama, mau ngaji, itu menjemput supaya bisa mendapatkan hidayah. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan, insyaallah di pertemuan akan datang kita akan lanjutkan memohon maghfirah, kemudian dan yang lainnya. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan akan datang. Mungkin demikian, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup? Jadi kalau barang temuan itu dilihat. Ketika barang temuannya itu orang anggap remeh. Misalnya apa? Misalnya bolpen. Kecuali kalau bolpen bertahtakan berlian. Tapi kalau bolpen biasa orang anggap remeh. Itu para ulama menghukumi boleh kita ambil, kita manfaatkan. Itu diterangkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis, ketika cucu Rasulullah SAW memungut korma. Nah, kalau nggak Rasulullah melihat korma yang jatuh. Kemudian beliau mengatakan, sekiranya saya tidak khawatir ini korma sedekah, saya akan mengambilnya. Saya akan mengambilnya. Di situ sesuatu yang jatuh, kemudian barangnya remeh, boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Ini yang pertama, kita manfaatkan boleh. Maksudnya kalau uang hanya sekitar 1.000 boleh. Ya tapi jangan jatuhnya di kamar dia. Kalau di kamar dia itu bukan jatuh itu. Ya. Bukan jatuh, kalau mungkin kita di jalan loh itu ada uang kertas 1.000-an itu biasa itu. Apalagi sepi itu tidak mengapa karena itu hanya remeh. Tapi kalau sesuatu yang besar nanti diumumkan dulu.
Diumumkan, kira-kira siapa yang punya? Ya, siapa yang punya? Kalau diumumkan tidak ada yang punya, maka bisa nanti disodakokan atas nama orang yang kehilangan. Bisa disolahkan atas nama orang yang kehilangan. Itu Allah Ta'ala alam. Kalau HP insya Allah ya mudah, punya ada HP yang jatuh kita nemu, biasanya yang punya mesti ngebel. Malah jangan kartunya digua wae. Itu kalau kartunya digua itu berarti niatannya jelek. Itu Allah Ta'ala alam. Kalau dari yang milik sendiri nggak bisa. Kecuali barang yang kita sebutkan barang yang remeh. Itu Allah Ta'ala alam. Saya kalau bisa menjadi hak milik sendiri, saya belum mendapatkan rinciannya. Belum saya dapatkan rinciannya. Allah Ta'ala alam. Yang saya tahu rinciannya 2 itu. Tapi nanti insya Allah kalau ada rincian yang lain, kita akan sampaikan. Ada lagi? Cukup? Sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.